Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan cara melakukan anamnesis dan komunikasi efektif pada pasien. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini, yaitu mahasiswa mampu melakukan anamnesis dan melakukan komunikasi secara efektif pada pasien. Simak video saya di sebelah sini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan dulu. Perkenalkan ya, Pak, nama saya Perawat Sulistiawati yang saat ini sedang bertugas di Poli Rawat Jalan di rumah sakit ini. Saya ingin melakukan beberapa tanya jawab kepada Bapak. Tujuannya dari anamnesis ini adalah untuk mengetahui apa masalah utama Bapak dan bagaimana nanti saya menentukan terapi yang tepat untuk Bapak. Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat rahasia, sehingga hanya kita berdua saja yang mengetahui. Apakah Bapak Ibu bersedia melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Iya, bersedia. Boleh saya tahu Bapak ini dengan Bapak siapa namanya? Bapak Ervin. Ada nama lengkapnya, Pak? Ada. Ervin Surinto. Bayi umurnya berapa ya, Pak ya? 23 tahun. Alamatnya Bapak di mana? Sambeng. Sambeng, Lamongan ya, Pak ya? Ya. Pekerjaannya Bapak apa? Mahasiswa. Apakah Bapak ini sudah menikah? Belum. Kesini sama siapa, Pak? Sendiri, Bu. Boleh saya tahu, Pak, apa keluhannya? Demam. Sudah berapa hari, Pak, demamnya itu? Sekitar 5 harian. Apakah Bapak demamnya ini terus-menerus atau hilang timbul? Hilang timbul, Bu. Apakah demamnya ini biasanya naiknya pada saat kapan ya, Pak ya? Malam hari itu biasanya. Apakah demamnya ini disertai dengan menggigil atau sampai berkeringat dingin? Tidak. Apakah ada batuk pilek, Pak, atau lainnya? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya. Apakah ada rasa nyeri sendi gitu, Pak? Tidak. Apakah ada rasa mual? Tidak ada. Kalau muntah? Ada. Berarti kalau mualnya tidak ada, tapi muntahnya ada ya, Pak ya? Iya. Bagaimana, Pak, dengan buang air kecilnya? Lancar-lancar saja. Lancar ya, Pak ya. Bagaimana kalau buang air besarnya, Pak? Tidak lancar. Berapa hari, Pak, BAB-nya? 4 harian. 4 hari sekali lah. 4 hari sekali. Lama ya, Pak ya? Iya. Apakah Bapak ini sudah berobat sebelumnya untuk penyakit ini? Belum pernah sama sekali. Untuk penyakit dahulu, apakah Bapak ini pernah menderita seperti demam yang sampai dirawat di rumah sakit gitu? Pernah. Saat kapan itu, Pak? Saat bulan yang lalu. Bulan yang lalu kira-kira sekitar berapa bulan, Pak, sama sekarang? Ya 6 bulanan. 6 bulanan ya, Pak ya. Dirawat dengan apa itu, Pak? Dirawat di rumah sakit atau di rumah saja gitu? Di rumah saja. Apakah pernah punya riwayat tekanan darah tinggi? Tidak pernah. Apakah ada riwayat diabetes, Pak? Tidak ada. Di keluarganya Bapak, apakah ada yang 2 minggu terakhir ini kena demam? Tidak ada. Apakah Bapak ini habis berpergian ke luar kota selama 2 minggu terakhir? Tidak pernah. Kalau kebiasaan sehari-hari, apakah Bapak ini kebiasaannya membeli makanan dari luar? Sangat-sangat sering. Sering. Ya. Apakah ini Bapak ini suka begadang? Tidak suka. Tidak suka. Baik, nanti saya ada tanya-tanya ke Bapak lagi ya, Pak. Jadi apakah ada keluhannya matanya kuning, Pak, biasanya? Tidak ada. Tidak ada. Apa ada keluhan sesak nafas? Tidak. Tidak ada. Berarti kemudian apakah ada keluar mimisan atau gusi yang berdarah? Tidak ada. Baik, saya ulang kembali ya, Pak. Mengulang dari awal ya, Pak ya.
dengan Bapak Ervin Surinto, umurnya sekitar 23 tahun, alamatnya di Sambeng, Lamongan. Pekerjaannya sebagai mahasiswa, belum bekerja ya Pak ya, belum menikah juga, kesini sendiri ya Pak ya, dengan keluhannya demam, sudah 5 hari demamnya, dan demamnya itu hilang timbul. Dan Bapak ini biasanya pada malam hari ya Pak ya demamnya, dan tidak disertai keringat dingin atau batuk pilek, tidak ada, nyeri juga tidak ada, mualnya tidak ada, kalau muntahnya ada ya Pak ya. Terus kalau buang air kecil itu lancar saja, tapi kalau buang air besarnya itu 4 hari sekali ya Pak ya tadi. Dan sebelumnya Bapak ini sudah pernah berobat, ternyata juga belum. Jadi di sini Bapak ini cuma dirawat di rumah saja ya Pak ya. Kemarin 6 bulan yang lalu pernah sakit demam dan dirawat di rumah saja. Dan di sini tidak ada riwayat darah tinggi itu juga ya Pak ya, tidak ada keluhan untuk turunan diabetes juga tidak ada. Tidak pernah berpergian juga dalam waktu 2 minggu ini. Tidak ada yang demam juga di keluarga Bapak ya Pak ya. Bapak ini juga sering beli makanan di luar juga. Terus tidak ada keluhan mata kuning, tidak ada gusi berdarah ataupun keluar mumisan. Benar Pak? Iya benar Bu. Mungkin ada yang Bapak ini mau tanyakan atau ditambahkan dari pertanyaan yang saya ulang tadi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi selain ini? Misalnya itu dari luarnya Bapak, atau Tidak mau ada. keluhan gimana gitu? Saat ini kemungkinan kalau dilihat ya Pak ya, dari keluhannya ini memang banyak penyebabnya. Nah, paling memungkinkan adalah kena tipes. Cuma nanti saya perlu melakukan pemeriksaan lanjutan untuk membantu saya dalam menegakkan diagnosa Bapak ini. Jadi saat ini saya perlu melakukan pemeriksaan fisik dulu pada Bapak untuk mengkonfirmasi pada keluhan Bapak ini. Kalau bersedia, Bapak bisa naik ke tempat tidur untuk melakukan pemeriksaan. Bagaimana Pak, bersedia? Iya bersedia Bu. Iya, bersedia. Silakan naik ke tempat tidur ya Pak. Nanti saya mempersiapkan dulu alat-alatnya ini. Makasih ya Pak ya, silakan. Nah, dari video saya tadi, melakukan anamnesis ini meliputi yang pertama, info konten pada pasien, dan yang kedua, menanyakan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keluhan utamanya, yang keempat, riwayat penyakit sekarang, yang kelima, riwayat penyakit pengobatan, yang keenam, riwayat penyakit dahulu, yang ketujuh, riwayat penyakit keluarga, yang kedelapan, kebiasaan atau aktivitas sosial, yang ke-9 melakukan review sistem yang lain. Gunakanlah pertanyaan dengan istilah-istilah yang bisa dimengerti pasien. Lakukanlah anamnesis secara terpimpin. Pasien diusahakan membuat hubungan yang baik dengan pasien sehingga pasien mau membuka diri. Lakukanlah pemeriksaan secara profesional. Sudah cukup dari saya, sekian. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.